dari SMK Negeri 1 Majalengka, kelas 11-1. Di video kali ini aku masih membahas mengenai Mikrotik MTSNA Preparation di bab 7, yaitu Internet Gateway. Untuk cakupan materinya di sini yang pertama ada pengenalan Internet Gateway, kedua tahapan konfigurasi NAT, ketiga konsep konfigurasi WAN, keempat konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, kelima konfigurasi WAN dengan metode manual, keenam konfigurasi LAN, ketujuh konfigurasi NAT, kedelapan NAT trick, kesembilan perapian konfigurasi, dan yang terakhir yang ke-10 ada ARP. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengenalan Internet Gateway. Terdapat 3 PC client, 1 switch, dan 1 router Mikrotik yang terhubung ke internet atau ISP. Goalsnya, router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing ke klien, sehingga kumpulan PC client bisa diakses ke internet. Inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien. Sehingga jika kita rangkum bahwa network environment kita bisa akses internet baik dari sisi networking tools maupun sisi klien. Nah, kalau sisi klien bisa internetan melalui Mikrotik, maka router kita sudah bisa kita sebut sebagai Internet Gateway. Nah, ini dia topologinya, teman-teman bisa dilihat di sini. Selanjutnya, cara praktik menambahkan switch. Yang pertama, tambahkan Cisco AOL, kedua menggunakan image, tiga name-nya bisa diubah menjadi SW Cisco, keempat ikonnya ganti dengan perangkat switch, kelima Ethernet-nya ganti 2, dan yang keenam kemudian save. Kalian bisa cari di web ini, semisal kalian ingin lebih jelasnya, teman-teman. Nah, ini dia rangkaian-rangkaian untuk menambahkan switch-nya, teman-teman. Kemudian, untuk menambahkan PC client, yang pertama, tambah node, kedua, klik virtual PC atau PPCS, ketiga, kemudian number of node to add itu merupakan PC yang kita gunakan mau berapa, keempat, klik save, kemudian hubungkan dari switch ke client, teman-teman. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada tahapan konfigurasi NAT. Yang pertama, konfigurasi WAN. DHCP client atau ISP memberikan DHCP server. Itu ada yang pertama IP address, kedua gateway, DNS. Nah, untuk yang kedua, konfigurasi LAN, konfigurasi IP address yang mengarah ke client atau PC, konfigurasi DHCP server. Ketiga, ada konfigurasi NAT, yaitu chain, out interface, dan action. Selanjutnya, untuk melakukan konfigurasi Internet Gateway pada router Mikrotik, terdapat beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ada konfigurasi WAN atau Wide Area Network, koneksi antara Mikrotik ke ISP. Yang pertama, DHCP client atau ISP yang bertindak sebagai DHCP server yang kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router Mikrotik kita. Kedua, konfigurasi LAN atau Local Area Network, yaitu koneksi dari router Mikrotik ke kumpulan klien. A. Konfigurasi IP address. B. Konfigurasi DHCP server. Yang ketiga, ada konfigurasi NAT agar klien bisa internetan. Itu translate IP private to IP public ataupun sebaliknya, teman-teman. Nah, di sini yang pertama yang A, pemilihan chain, B, pemilihan out interface, C, pemilihan action. WAN itu ada koneksi antara router Mikrotik dengan ISP pada jaringan internet, teman-teman. Konfigurasi WAN itu terdapat berbagai cara metode yang dapat kita lakukan, yaitu metode yang pertama ada DHCP client atau DHCP server, dan manual atau DHCP server. Untuk pembahasan selanjutnya di sini ada konsep konfigurasi WAN. Jaringan komputer WAN atau Wide Area Network adalah jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan LAN yang terpisah dalam suatu area yang lebih luas, seperti kota, negara, bahkan benua. WAN memungkinkan komputer tersebut untuk berkomunikasi dan sumber daya antar jaringan LAN yang berbeda. Jaringan WAN dapat menggunakan beberapa teknologi transmisi data seperti kabel fiber optik, satelit, dan gelombang radio. Teknologi yang digunakan tergantung pada jarak dan lokasi antara jaringan LAN yang terhubung. Untuk pembahasan selanjutnya, konfigurasi WAN dengan metode DHCP client.
Untuk konfigurasi WAN, bahwasannya terdapat dua metode yang bisa kita lakukan. Ada yang menggunakan DHCP client dan juga ada yang menggunakan static ataupun manual. Kita fokuskan terlebih dahulu konfigurasi WAN dengan cara DHCP client. Baik, dengan konsep CLI maupun Winbox. Untuk prakteknya, yang pertama nyalakan perangkat mikrotik. Kedua, dilihat apakah sudah masuk atau belum. Ketiga, untuk login menggunakan bebas. Keempat, passwordnya 123 lalu enter. Kelima, mainkan terminalnya lalu enter. DHCP ini dilakukan apabila menu ISP yang menyediakan DHCP server jadi bertindak secara DHCP server sebagai generasi ISP yang bertindak sebagai DHCP client itu adalah mikrotik, sehingga nantinya si mikrotik otomatis mendapatkan IP address dari jaringan internet yaitu ISP, teman-teman. Yaitu SP. Kembali lagi ke menu Penet Lab. Yang pertama, ketik IP DHCP client print lalu enter. Nantinya akan muncul IP address dan nantinya kita bisa mengoneksikan dengan Winbox. Kedua, ketik interface print lalu enter. Ketiga, lalu ketik lagi IP DHCP client add interface sama dengan ether1 lalu ketik disable sama dengan nomor lalu enter. Keempat, ketik lagi IP address print maka nantinya akan mendapatkan IP address ether1. Kelima, kalau ingin cek lebih detail, kalian ketik IP DHCP client print detail lalu di enter. Jadi itu dia cara konfigurasi klien secara CLI. Pembahasan selanjutnya yaitu konfigurasi WAN dengan metode manual. Yang pertama, metode manual pada router atau ether1. Static akan mengkonfigurasi secara manual dengan fitur yang ada di DHCP atau IP address, gateway, DNS. Jika udah ada konfigurasi DHCP, hapus terlebih dahulu dengan cara E1.P DHCP client remove number sama dengan 0. Kedua, konfigurasi IP address dengan cara IP address add address sama dengan 192.168.122.50/24. Interface-nya ether1. Ketiga, konfigurasi gateway dengan cara IP root add gateway sama dengan 192.168.122.1. Keempat, konfigurasi DNS yaitu IP DNS Sage servers sama dengan 8.8.8.8, teman-teman. Selanjutnya, IP gateway LAN. LAN itu memiliki kepanjangan dari local area network, teman-teman. Jadi nanti mendefinisikan koneksi antara mikrotik dengan klien. Untuk konfigurasi LAN, nantinya kita akan melakukan konfigurasi IP address pada interface yang mengarah ke klien yaitu ether2. Kemudian kita juga akan melakukan yang namanya konfigurasi DHCP server. Apa yang dimaksud dengan DHCP server di sini? Jadi dengan DHCP server ini goalsnya yaitu laptop-laptop atau PC-PC yang terhubung ke mikrotik kita bisa mendapatkan IP secara otomatis, teman-teman. Jadi nanti mikrotik kita akan berperan sebagai DHCP server. Dan kalau misalkan hubungan antara mikrotik dan ISP itu mikrotik berhubungan dengan sebagai DHCP client yang mendapatkan IP secara otomatis dari ISP. Akan tetapi kalau misalkan hubungan antara mikrotik dengan klien, nanti mikrotiknya akan berpindah sebagai server dan dia akan bertugas memberikan IP address pada klien sehingga nantinya klien-klien akan mendapatkan IP address secara otomatis, teman-teman. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada konfigurasi LAN. DHCP server mikrotik 1 atau Winbox, buka Winbox, lalu login seperti biasa. Kedua, konfigurasi IP address pada interface ether2, lalu buka IP DHCP server DHCP stub. Selanjutnya, IP gateway NAT. Jadi, NAT itu kepanjangan dari Network Address Translation, di mana IP address privat yang dimiliki oleh klien ini ketika ingin akses internet akan melewati router. Nah, ketika melewati router akan diterjemahkan dengan NAT, sehingga bisa akses internet dengan IP publik yang dipinjamkan. Selanjutnya, konfigurasi NAT. Firewall NAT atau Winbox. Yang pertama, konfigurasi NAT IP firewall NAT. Masked-nya IP address connection sharing. Search NAT yaitu IP address
very path atau search dari PC1 akan diubah menjadi IP public. Out interface akses yang mengarah ke NAT atau IST menggunakan IP public, teman-teman. Nah, di sini untuk ininya bisa diisi, dan untuk out interface-nya isi address 1. Selanjutnya, NAT tricks, dimana kita bisa melakukan setting hanya di PC1 yang bisa internetan, yang sisanya itu tidak bisa. Itu bisa disetting pada bagian NAT-nya, maupun di PC1 tidak bisa internetan tetapi di PC lain bisa nanti akan disetting. NAT tricks hanya untuk user tertentu. NAT hanya untuk user tertentu, seperti IP firewall NAT yang bisa akses internet hanya VPC tertentu, bisa lakukan definisi IP pada search address, teman-teman. Selanjutnya, konfigurasi NAT tricks. Yang pertama, buka aplikasi Winbox, pastikan kalian sudah terhubung, teman-teman. Yang kedua, pergi pada bagian IP lalu klik firewall. Nah, klik IP di sini, nanti ke bagian firewall, teman-teman. Nah, setelah itu pergi ke bagian NAT. Di sini, teman-teman. Klik NAT kalian yang sudah dikonfigurasi, pastikan IP address si PC1 dapat berapa, teman-teman. Lalu, keenam, dengan ketik show IP, kemudian tuliskan di Winbox, lalu klik apply dan klik OK. Nah, di sini ditulis show IP. Nanti kita klik apply lalu klik OK. Kemudian kita cek di PC yang lainnya supaya tidak saling terhubung ataupun internetan. Yang pertama, klik PC. Yang kedua, ketik show IP lalu enter dan nanti ketik pinggoogle.com, teman-teman. Nah, di sini diketik pinggoogle.com, teman-teman. Yang sebelumnya di sini ketik show IP lalu di enter, nanti muncul seperti ini. Habis itu nanti diketik lagi pinggoogle.com, teman-teman. Nah, nanti jadi tampilannya seperti ini. Selanjutnya yaitu perapihan konfigurasi. Caranya, yang pertama bisa pergi ke bagian IP lalu ke firewall. Yang kedua lalu ke NAT. Nanti NAT punya kitanya klik 2 kali. Ketiga, untuk yang search.address itu hapus, jadi dikosongkan aja, teman-teman. Lalu setelah itu apply dan klik OK. Jadi untuk siapa saja bisa akses ke internet, teman-teman. Nah, untuk saat ini kita tahu bahwasanya IP address yang ada di PC ini berantakan. Misal di PC 1 254, kemudian di PC 5 252. Kan dilihatnya tidak enak ya, teman-teman. Caranya, yang pertama matikan PC satu persatu, yang kedua nyalakan terlebih dahulu PC satunya, lalu kemudian klik connect, terus nanti ketik show IP lalu ketik IP di HCP, teman-teman. Kemudian coba buka di PC kedua. Yang pertama nyalakan terlebih dahulu. Coba buka PC 2, lalu ketik show IP, kemudian kita request IP di HCP dengan ketik IP di HCP. Nah, seperti ini. Ketik show IP di sini, nanti kita klik di HCP di sini, teman-teman. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ARP. ARP kepanjangan dari Address Resolution Protocol, digunakan untuk mapping IP address atau layers 3 dengan MAC address layers 2. Untuk menghubungkan kedua device, informasi ARP keduanya harus saling memiliki. ARP bekerja secara dinamik atau otomatis. Semua interface memancarkan ARP atau enable. Dapat juga dikonfigurasikan secara manual atau static ARP. Jadi kalau kita implementasikan dalam Peanut Lab kita, semisal di sini cara kerja ARP yaitu pada PC 3 ingin melakukan koneksi di internet, maka nanti ARP yang akan tercatat di router. Jadi ARP itu akan dicatat di ARP table ketika ada suatu paket yang masuk ke router, baik itu masuk melalui Ether 2 ataupun keluar melalui Ether 1. Jadi ternyata ARP dicatat ketika ada suatu paket masuk ke router ataupun keluar dari router, teman-teman. Kita coba ping dari PC 5 ya, teman-teman. Sini caranya, yang pertama klik PC 5, lalu
kita ketik show IP, lalu ketik ping 8.8.8.8. Nah, nantinya IP address dan MAC addressnya di PC 5 akan dicatat di RIP tabelnya yang ada di router MikroTik kita. Begitu juga dengan PC yang lainnya. Caranya sama, teman-teman. Nah, itu dia video dari aku. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.